Pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang mengapa orang Kristen itu boleh memakan babi. Jadi beberapa dari sahabat muslim kita mengatakan seharusnya kita orang Kristen nggak makan babi. Kenapa? Karena babi itu haram dan dilarang di dalam Alkitab. Dan menurut seorang cendekiawan dan apologet muslim, kalau kita melanggar salah satu saja hukum Taurat, termasuk di dalamnya makan babi, maka itu berarti that means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. Dr. Zakir Naik dan umat yang gagal paham wajib tahu 3 alasan orang Kristen makan daging babi. Ulasan ini sangat penting dan menarik. Oleh karena itu, saya mendorong berkenan menonton sampai tuntas supaya tidak permanen gagal paham. Sebelumnya, mari kita menyimak penjelasan yang begitu lugas, tajam, dan tuntas dari seorang saudara kita yang masih sangat muda, Enrico Turalaki, berikut ini. pada kesempatan kali ini aku pengen membahas tentang mengapa orang Kristen itu boleh memakan babi. Jadi beberapa dari sahabat muslim kita mengatakan seharusnya kita orang Kristen nggak makan babi. Kenapa? Karena babi itu haram dan dilarang di dalam Alkitab. Dan menurut seorang cendekiawan dan apologet muslim, kalau kita melanggar salah satu saja hukum Taurat, termasuk di dalamnya makan babi, maka itu berarti That means if you break one law, one jot or tittle from the Old Testament, you shall not enter Jannah. ya, meskipun Dr. Zakir Naik juga makan daging unta dan daging kelinci, di mana hal tersebut diharamkan di dalam kitab Taurat, yang berarti You shall not enter Jannah. But anyways, kita nggak akan bahas hal tersebut di sini. Kita akan membahas tentang mengapa kita orang Kristen makan babi. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena larangan makan babi adalah perintah untuk umat Israel dan bukan untuk umat Kristen. Apa maksudnya? Begini guys. Jadi Alkitab itu, ya kita percaya bersama-sama adalah firman Tuhan, itu memang sepenuhnya adalah firman Tuhan. Tetapi beberapa di dalam Alkitab itu adalah perintah secara khusus untuk beberapa orang, beberapa bangsa, suatu orang, dan sebagainya. Seperti contoh, di dalam Alkitab ada firman Tuhan yang mengatakan kepada Yusuf dan Maria dan bayi Yesus untuk hijrah ke Mesir, untuk pindah ke Mesir. Kita percaya itu adalah firman Allah. Tetapi itu bukan perintah untuk kita. Itu adalah perintah untuk Yusuf dan Maria untuk hijrah ke Mesir. Tidak berarti karena itu firman Allah, maka saya sebagai orang Indonesia harus pindah ke Mesir karena itu adalah firman Allah untuk hijrah ke Mesir. Tidak. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang perintah secara khusus kepada seorang atau suatu bangsa dan firman Allah yang ditujukan untuk semua orang percaya. Sama halnya dengan larangan makan babi, itu adalah perintah khusus untuk bangsa Israel. Meskipun kita percaya bahwa larangan itu adalah firman Allah, tetapi larangan tersebut secara khusus ditujukan untuk bangsa Israel. Maka di dalam Alkitab seringkali kita temukan di dalam larangan-larangan tersebut diawali dengan kata-kata seperti katakanlah kepada bangsa Israel, katakanlah kepada umat Israel. Karena larangan-larangan tersebut termasuk tidak boleh makan babi, itu adalah larangan untuk umat Israel dan bukan untuk seluruh orang percaya termasuk orang Kristen seperti saya. Itu alasan yang pertama kenapa kita boleh makan babi. Karena itu adalah larangan untuk umat Israel bukan untuk umat Kristen. Alasan yang kedua adalah apa yang masuk ke dalammu itu tidak menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari dalammu itu yang menajiskanmu. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 15 ayat 11, 18 sampai 20. Yesus mengatakan, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Kenapa?
Karena dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi menurut Yesus itu yang masuk ke dalam mulutmu seperti makanan dan minuman itu nggak menajiskan kamu. Jadi bukan babi yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, tapi babi yang keluar dari mulutmu, kata-kata babi yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskan kamu. Jadi kalau hatimu kotor, pasti mulutmu kotor. Hatimu bersih, pasti mulutmu bersih. Hatimu penuh dengan kebenaran, pasti kamu akan memperkatakan kebenaran. Jadi menurut Yesus yang masuk itu enggak menajiskan kita, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Oleh karena itu, itulah alasan kedua kenapa kita boleh makan babi. Karena babi tidak menajiskan kita, tetapi kata-kata babi itu loh yang menajiskan kamu. Nah, mungkin beberapa dari kita bertanya, kenapa sih makanan itu tidak menajiskan kita? Itu akan membawa kita pada alasan yang ketiga, yaitu karena Allah tidak ada urusan dengan makanan. Mari kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, kerajaan Allah itu tentang hal-hal tersebut, bukan soal makanan dan minuman. Karena apa? Karena meskipun kamu makan babi, kamu tidak makan babi, itu tidak akan menentukan kamu masuk surga atau tidak. Jadi makan atau tidak makan, minum atau tidak minum, itu tidak menentukan kamu masuk surga atau tidak. Jadi makanan dan minuman itu nggak berbicara keselamatan. Oleh karena itu Tuhan nggak ada urusan sama makanan dan minuman kamu. Wong yang makan dan minum itu kamu, kenapa Tuhan harus ada hubungannya dengan hal tersebut? Oleh karena itu, makanan dan minuman sekali lagi tidak menentukan keselamatanmu. Nah, yang terakhir adalah disclaimer. Disclaimer dariku adalah, meskipun kalian orang Kristen itu boleh makan babi, saya juga boleh makan babi, itu tidak berarti bahwa saya boleh makan sate babi di depan sahabat muslim saya, atau boleh makan rendang di depan sahabat Hindu saya. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab, meskipun kita boleh makan hal tersebut, kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi yang mengharamkannya. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 13, Paulus mengatakan demikian. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi meskipun teman-teman kita sudah tahu 3 alasan mengapa kita boleh makan babi, kita tidak boleh memakan hal tersebut di depan orang-orang yang mengharamkannya, supaya jangan kamu menjadi batu sandungan untuk orang-orang tersebut. Demikian penjelasanku, aku harap cukup jelas dan dapat memberkati teman-teman. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan menyaksikan penjelasan yang begitu lengkap dan komprehensif dari saudara kita Enrico Turalagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan orang-orang di luar sana yang ditujukan kepada orang-orang Kristen. Ada apa dengan orang Kristen sehingga sampai saat ini masih makan daging babi? Padahal Alkitab mereka secara eksplisit, jelas, terang benderang menegaskan bahwa makan daging babi itu sesuatu yang haram. Saya tahu mereka bertitik tolak dari Imamat 11 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Saudara boleh membacanya secara cermat atau teliti. Tetapi apa yang telah ditegaskan oleh saudara kita Enrico Turalagi, saya setuju dan sependapat 100%. Apalagi kalau kita menyoroti secara khusus dari Imamat 11 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Kemudian dijelaskan,
binatang apa saja yang boleh dimakan dan binatang apa saja yang tidak boleh dimakan. Saudara dikasih Tuhan, sampai sekelas Dr. Zakir Naik memberikan konfirmasi penegasan, orang-orang Kristen yang masih makan daging babi padahal itu haram, maka tidak diperkenan untuk masuk surga. Ini merupakan kesimpulan yang ngawur, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tegaskan, salah satu kegagalan dari Dr. Zakir Naik termasuk polemikus Muslim, di mana mereka ini mencoba mendekati Alkitab dari sudut pandang bagaimana mereka meyakini, mempercayai doktrin ajaran kitab suci mereka. Ini yang tidak boleh dalam konteks mendekati pengertian, pemahaman, keyakinan, kepercayaan agama lain. Saya yakin saudara-saudaraku Muslim atau polemikus Muslim sangat tidak setuju dan tidak sependapat kepada saya kalau saya mendekati doktrin ajaranmu, keyakinanmu, kepercayaanmu, imanmu, kitab sucimu dari sudut pandang Kristen, mengerti, memahami Alkitab. Karena memang kitab sucinya berbeda, ada Al-Quran, ada Alkitab. Mari kita menghargai keperbedaan pengertian pemahaman itu. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Enrico Turalaki tadi, Dr. Zakir Naik menegaskan karena di hukum Taurat Imamat 11 ayat 1-8 menegaskan bahwa makan daging babi itu haram. Yang notabene informasi yang kita dapat, keyakinan Dr. Zakir Naik bahwa Taurat diturunkan kepada Musa. Nah, Taurat yang diturunkan kepada Musa menegaskan bukan hanya babi yang haram, tapi yang pertama-tama dan yang utama disebutkan di dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Urutannya babi itu atau babi hutan itu urutan keempat. Urutan pertama adalah unta, kedua pelanduk, ketiga kelinci, keempat baru babi hutan. Kalau memang sekelas Dr. Zakir Naik meyakini bahwa Taurat diturunkan kepada Musa, notabene Musa mendapatkan firman dari Tuhan dan disampaikan kepada umat Israel, memberikan konfirmasi penegasan bahwa unta, pelanduk, kelinci, babi hutan haram untuk dimakan. Kenapa Dr. Zakir Naik yang meyakini bahwa Taurat diturunkan kepada Musa masih suka memakan unta, pelanduk, kelinci, tapi tidak makan daging babi? Kenapa demikian? Tolong kita fair. Kami tidak mau sebenarnya mencampuri, mengurusi itu, tapi karena Dr. Zakir Naik membuat pernyataan barang siapa yang masih makan daging babi, maka surga atau jannah itu haram baginya. Jadi jangan membuat standar ganda supaya pengertian pemahaman itu lebih orisinil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi yang jelas, Imamat 11 ini sangat eksplisit menegaskan bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, sekaligus memerintahkan, katakanlah kepada orang Israel begini, ini yang boleh dimakan dan ini yang tidak boleh dimakan. Jadi secara khusus perintah ini ditujukan kepada orang-orang Israel. Kami orang-orang Kristen, bukan orang Israel. Itu sebabnya kalau orang Israel dilarang untuk makan
unta, pelanduk, kelinci, babi hutan atau babi, itu tidak berlaku kepada kami sebagai orang-orang Kristen, karena kami bukan orang Israel atau bukan umat Israel. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara kita Enrico Turalaki ini sangat tepat. Bahwa larangan makan babi adalah perintah untuk umat Israel, bukan perintah untuk umat Kristen. Nah, sekarang yang kedua. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang Kristen itu diperbolehkan makan daging babi? Sebab apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Penegasan penjelasan ini disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius dan juga Markus. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang akan menajiskan orang, tapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kalau saya memakan daging babi, itu tidak menajiskan bagi saya. Tapi kalau saya misalnya berkata-kata BABI kepada sesamaku manusia, itu yang menajiskan. Sebab apa yang kita makan keluar melalui jamban, tapi apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita, hal itu bisa menajiskan kita. Melalui ucapan kita, perkataan kita, itulah yang bisa menajiskan orang kalau kita tidak hati-hati. Dan dalam hal ini Alkitab berkata dengan tegas Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 29 memberikan nasihat kepada kita. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau perkataan-perkataan kotor, mencaci, memaki, menghina, merendahkan, kita keluarkan dari mulut kita, itulah yang membuat kita menjadi najis. Tapi kalau kita makan daging B2, apalagi B2 panggang, itu tidak akan menajiskan kita. Yang ketiga, kenapa orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang kita makan dan minum, hal itu tidak menjadi perintah dan penghalang bagi kita untuk mengalami anugerah keselamatan. Hidup yang kekal, surga yang mulia, tidak pernah ditentukan dengan apa yang kita makan dan minum, tapi ditentukan oleh karya pengorbanan Kristus kayu salib yang menjadi penebus sekaligus yang menyelamatkan dan membenarkan kita, bahkan mendamaikan kita dengan Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya untuk Dr. Zakir Naik, para polemikus muslim, dan orang-orang di luar kekristenan yang masih permanen gagal paham. 3 alasan inti dan pokok kenapa orang Kristen boleh makan daging babi. 1. Larangan makan daging babi adalah perintah khusus untuk umat Israel, bukan untuk orang Kristen. Yang kedua, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang ketiga, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tidak ada kaitan makanan dan minuman dengan keselamatan. Keselamatan ditentukan oleh karya Kristus yang tersalib, di mana dia mati,
bangkit pada hari ketiga dan telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Kiranya ulasan ini dapat mencerahkan kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk setia berdiri dan berjalan di dalam kebenarannya. Amin.